Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya Allah an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. First of all, let's thanks to Allah who always give us help and opportunity to do our activities. Salawat and salam let's send to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun judul kultum singkat saya pada hari ini ialah istiqomah dalam beribadah. Mengajak kepada kebaikan itu bukan perkara mudah. Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas kita saja, belum tentu kita dapat beristiqomah. Kadang-kadang kita merasakan sendiri bahwa kegiatan ibadah yang kita lakukan selama ini kebanyakan bersifat temporal. Jadi, ibadah yang dilakukan hanya sesuai kebutuhan atau keinginan kita saja. Ketika kita mendapat suatu ujian atau cobaan dari Allah yang kita tidak menyenangi ujian atau cobaan tersebut, kita bisa semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Namun ketika ujian dan cobaan itu telah berlalu dan kita mendapatkan kesenangan yang diinginkan, kita mulai lalai, lengah, dan lupa kepada Allah Ta'ala. Kewajiban kita sebagai makhluk Allah dan umat Rasulullah SAW bukan hanya melakukan sesuatu perkara yang bersifat wajib saja. Ketika kita melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu dan dilakukan dengan tepat waktu, itu merupakan sesuatu yang biasa bagi seseorang yang beriman. Karena hal tersebut merupakan sebuah kewajiban yang memang harus dilaksanakan. Tetapi bagaimana sangat luar biasanya apabila hal-hal yang wajib tersebut kita hiasi dengan hal-hal yang sunnah. Hal itulah yang seharusnya terus kita lakukan dengan istiqomah. Dengan mengerjakan perkara yang sunnah dengan tidak membengkalaikan perkara wajib. Seperti melakukan sholat duha, tahajud, sedekah, dan perkara-perkara sunnah lainnya. Namun, yang harus kita perhatikan dan berhati-hati, yaitu apakah kita sudah istiqomah atau belum. Mungkin hari ini kita melakukan perkara-perkara tersebut, namun besok tidak ada jaminan kita masih melakukannya. Karena memang menjaga keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah itu tidaklah mudah. Perlu perjuangan dan keikhlasan, dan itu sesuatu yang berat bagi yang tidak ikhlas. Oleh karenanya, Allah telah mengilhamkan kepada setiap insan manusia dalam hatinya itu untuk memilih kebaikan dan keburukan. Jadi, ketika seseorang itu memilih jalan kehidupan yang baik dan istiqomah dalam kebaikan, maka Al-Quran akan menjadi panglima dan imam dalam kehidupannya. Tetapi ketika kita tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, rujukan dan panglima dalam kehidupan, pasti kita akan lalai dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Saat kita mulai lalai dalam beribadah, maka itu akan berimplikasi terhadap perbuatan yang kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Namun, penerapan ini bukan perkara yang mudah untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala setiap waktu. Mari kita untuk selalu amar ma'ruf nahi munkar, baik itu di lingkungan keluarga, kantor, dan masyarakat. Dan mari juga kita untuk tetap menjaga ibadah-ibadah kita yang sunnah, lebih-lebih perkara yang wajib, dan kita selalu bermohon kepada Allah agar kita semua bisa mencapai derajat orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah. Sekian ceramah singkat dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.